huruf illat. Ya. Contohnya ini yang pertama, yakhsha ya, yakhsha. Ini contohnya di sini yakhsha. Kemudian kalau yang nasab itu lan yakhsha, lan yakhsha. Dan waktu jazmnya lam yakhsha, lam yakhsha, lam yakhsha. Tuh, kalau yang mu'tal alif, lam yakhsha. Jadi huruf alifnya itu dibuang. Kalau yang mu'tal sekarang yang mu'tal ya yang tadi ya. Mu'tal ya. Waktu rofanya dengan apa tadi akhi? Yang di buku? Waktu rofanya akhi? Dengan dhamma. Dhamma muqaddarah. Nasabnya fathah zahirah. Fathah zahirah. Zahirah. Dan ininya jazmnya Hadzfu harfi illah. Membuang huruf illat. Nah, membuang huruf illat itu ya. Jadi mu'tal alif, mu'tal ya. Contohnya dulu, yang dhamma muqaddarah, contohnya. Yang ini yang mu'tal ya, yarmi. Yarmi. Lan mi ya. Mi, ya. Ya, itu diharokati ya. Kalau waktu jazmnya lam yarmi. Mi. Lam yarmi. Tuh. Nah, yang terakhir ada mu'tal apa? Mu'tal apa? Tadi kan udah ada mu'tal alif, mu'tal ya. Berarti yang terakhir apa? Mu'tal? Wow. Wow. Yang mu'tal wow. Tanda rofaknya yang mu'tal waw bentar ya. Itu rofaknya dengan dhammah muqaddarah. Nasabnya dengan fathah zahirah. Jazmnya dengan membuang huruf illat. Tuh. Contohnya yaghzu. Kalau ini lan yaghzuwa. Jadi diharokati ya wawunya. Karena ini dengan fathah yang zahirah. Lan yaghzuwa. Yang terakhir lam yaghzu. Tuh. Ini kalau secara rinci. Itu kan kalau yang di buku secara umum, ini secara rincinya ya. Ada yang mu'tal alif, mu'tal ya, dan mu'tal waw. Antum bisa screenshot atau bisa dilihat lagi nanti record ulangnya. Baik, sudah bisa difaham, akhi? Ada pertanyaan sampai di sini? Berarti yang mu'tal waw sama alif itu sama sama ustazah. Mu'tal waw sama mu'tal alif. Iya. Yang kayak posisinya dhamma muqaddarah, fathah zahirah. Ya, sama-sama. La yakhsha. Oh iya. Oh enggak, beda, akhi. Yang mu'tal waw sama mu'tal alif beda. Nasabnya kan beda. Di sini fathah zahirah. Mu'tal ya. Ya, yang mu'tal ya itu fathah zahirah, benar. Kalau yang mu'tal waw itu nasabnya fathah zahirah. Kalau yang mu'tal alif nasabnya itu fathah muqaddarah. Oh, berarti yang sama itu ya sama waw.
Iya sama wawu, dhamma muqaddara, fathah zahira. Iya, benar. Itu ya, dhamma muqaddara. Benar-benar sama-sama. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalkan nanti antum bingung bagaimana cara membedakan yang mu'tal alif sama mu'tal ya, sebenarnya gampang saja. Tinggal dilihat dari harokat sebelum alif lazimahnya itu. Ya, kalau misalkan harokatnya fathah, itu biasanya tuh mu'tal alif. Kalau yang harokat sebelumnya kasroh, itu biasanya mu'tal ya. Gitu. Khalas? Khalas. Lanjut ya. Nah, udah selesai yang bagian fi'il mu'tal. Yang terakhir adalah al-af'alul khamsa atau fi'il-fi'il yang 5. Fi'il-fi'il yang 5 itu juga terdapat pada fi'il mudhari, yaitu yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, dan taf'ulina. Tanda rofaknya dengan apa? Tanda rofaknya dengan tetapnya nun. Ya, tetapnya nun. Jadi nun itu tuh sebenarnya kan sebagai tanda ini. Sebagai tanda i'rab rofa. Makanya ketika waktu nasabnya nunnya dibuang karena itu menandakan bahwasanya itu bukan i'rab rofa kalau udah nggak ada nunnya. Yu'minuna asalnya gitu kan. Ketika dimasuki an menjadi an yu'minu. Ketika jazmnya dimasuki amil jazm lam menjadi lam yu'minu. Contohnya lagi. Yaf'ulani. Yaf'ulani misalkan. Yaqra'ani. Kalau misalkan kemasukan amil nasab jadinya gimana? Yaqra'ani. Gimana Ustazah? Yaqra'ani. Kan itu yaqra'ani pada waktu rafa'nya karena yang 5 pada waktu rafa'nya yaqra'ani karena masih ada nunnya. Ketika dimasuki amil nasab misalkan an atau lan, yaqra'ani menjadi Yaqra'a. an yaqra'a. Kalau misalkan dimasuki amil jazm Lan. lam. Lam. Yaqra. Lam yaqra' atau lam yaqra'a. Lam yaqra. Lam yaqra'a. Kan membuang nun. Oh. Jadi membuang nun ya, bukan mensukunkan. Yaqra'ani, taqra'ani, yaqra'una, taqra'una, taqra'ina. Misalkan taqra'ina. Taqra'ina dimasuki an menjadi An taqra'i. jazmnya An lam. lam yak Tak ro lam taqra'i. lam taqra'i. Ya, nanti diingat-ingat ya yang af'alul khamsah. Ini saya tunjukkan di sini. Diperhatikan yang fi'il mudhari ya, yang fi'il mudhari ini kan ada yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Nah, di bagian yaf'ulu kemudian lafaz taf'ulu, yaf'ulu, taf'ulu, af'ulu dan naf'ulu. Ketemu enggak? Yaf'ulu, Taf'ulu, taf'ulu, af'ulu dan naf'ulu. taf'ulu dan naf'ulu. Ketemu? Ya. Nah, Ya. itu yang 4 itu sahih akhir. Ya, sahih akhir. I'rabnya. Kemudian yang yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina. Nah, itu al-af'alul khamsah namanya. Yaf'ulani, coba diulangi, yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, pokoknya lani-lani semua, tapi pakai ya dan tak, lani-lani dulu, yaf'ulani, taf'ulani. Habis itu ya tak juga, tapi pakai waw nun, luna, yaf'uluna, taf'uluna. Coba yang 4 itu dulu. Diulangi. Yaf'ulani, taf'uluna, taf'ulani dulu. Biar gampang. Yaf'ulani, taf'ulani.
taf'ulani, yaf'ulani, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina. Betul. Yaf'uluna, taf'ulina gitu. Nah, habis itu semuanya yang al-af'alul khamsah, bagian af'alul khamsah. Berarti i'rabnya kalau al-af'alul khamsah tadi ya sendiri, rafa'nya dengan tetapnya nun, kemudian nasab dan jazmnya dengan cara membuang huruf nunnya gitu. Nah, di sini pada fi'il mudhari ada juga yang tidak mu'rab tapi mabni, yaitu lafadz yang mengikuti dhamir hunna dan antunna. Ketemu? Jadi yang mabni itu yang mengikuti dhamir hunna dan antunna, berarti kalau yang hunna itu yaf'ulna, kalau antunna taf'ulna. Itu harus mabni sukun. Harus mabni sukun. Karena bersambung dengan nun jama' inas. Nun jama' inas. Bisa antum coret-coret ya sambil dicatat biar diingat. Jadi fi'il mudhari itu ada yang mabni tapi yang ikut dhamir hunna dan antunna saja. Karena bersambung dengan nun jama' inas. Nun yang menunjukkan banyak untuk makna mu'annas atau perempuan. Makanya harus mabni sukun, mau tidak mau. Sudah? Khalas, akhi? Sudah, Ustazah. Ada pertanyaan? Tadi yang af'alul khamsah itu apa-apa, Ustazah, bisa diulangi? Ya, sebentar ditulis. Biar lebih mudah. Tuh, lani-lani dulu ya. Yaf'ulani, taf'ulani. Ini udah ada yaf'uluna, taf'uluna, dan taf'ulina. Kalau bisa tuh af'alul khamsah, asma'ul khamsah itu diingat-ingat atau dihafalkan ya. Biar lebih mudah kalau misalkan antum tuh mau praktek gitu. Yaf'uluna, yaf'ulani, yaf'uluna. Tak. Habis itu tak. Kalau emang mau ngambil ya dulu nggak apa. Yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulani, taf'uluna, betul, taf'ulina. Kalau isim yang mabni, isim fi'il mudhari yang mabni hanya yang mengikuti dhamir hunna dan antunna. Itu ya. Paham? Dhamir apa fi'il mudhari yang mabni kan? Jadi nggak bisa di-i'rab. Mabni sukun karena bersambung dengan apa tadi, akhi? Rufa'illah. Dengan nun jama' ya, nun jama' inas. Atau nun niswa, nun taukid. Kenapa? Beda nanti. Beda. Iya, nun taukid itu beda nanti pembahasannya. Nun yang menunjukkan banyak ya, macam-macamnya. Ba aja itu banyak macamnya. Nun yang menunjukkan makna banyak untuk perempuan. Kelas. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Oke. Ini mau dilanjutkan atau gimana, Ustazah? Sudah? Udah, ini mau praktek dulu habis ini. Oh, baik.
Sebelum praktek, coba antum tasrif dulu. Bisa nggak tasrif yaqra'u? Yaqra'u fil Yang fi'il mudhari yaqra'u. Yaqra'u itu kan fi'il mudhari. Di tasrif ke bawah coba yaqra'u. Yaqra'u yaqra'ani yaqra'una taqra'u taqra'ani taqra'na taqra'u 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 Bukan taqra'a takra'nya, yang keenam ya. Yang keenam itu yaqra'na. Yaqra'na. Baru takra'u. yaqra'na taqra'u taqra'ani taqra'una taqra'ina Terus taqra'ani taqra'ani. taqra'na aqra'u naqra'u. Aqra'u, naqra'u. Terus kalau misalkan mentasrif yarmi, bisa yarmi. Yang mutal. Itu tadi kan kalau yaqra'u yang sahih akhir. Coba kalau yang mutal yarmi. Oke, dicoba ya. Ya, coba. Mudhari' ya yarmi. Yarmi. Yang mutal ya ini, yarmi. Yarmi Hmm. yarmi yani Sahih, yarmi, yarmiyani, yarmiyuna yarmuna, kan yarmiyuna ya. yarmuna tarmi Mm. tarmiyani yarmina Betul, sahih, yarmina. tarmi Sahih. tarmiyani tarmi Tarmu. muyuna Tarmuna, bukan tarmuyuna ya, tarmuna. tarmuna tarmiyina Mm. tarmiyani Sahih. tarmina Mm. narmi. Sahih, armi, narmi, jahit. Oke, sekarang kita praktek ya. Praktek ke kitabnya. PDF ini susah sekali buka PDF di HP saya. Sebentar, saya buka dulu. Oh, bentar. Oke, sekarang kemarin sampai mana terakhir? Gak apa-apa ini, saya langsung nanya aja ya. Ke syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Ini sebenarnya sudah dibaca kemarin kayaknya. Tapi saya tanyain sini soalnya banyak nih fiilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alla yantaqilah. Alla yantaqilah ya. Alla yantaqilah. Nomor berapa Ustazah? Di nomor 4. Wa alla yantaqilah. Oh, baik. Wa alla yantaqilah. Yantaqilah. Ayu kalimatin? Kalimat fi'il, ayu fi'lin, fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari mabni atau mu'rab fi'il mudhari itu? Mu'rab. Tanda i'rabnya?
Fathah. Kenapa? Oh, kok fathah? I'rabnya itu kalau rofa, nasab, apa jazm itu i'rab ya. Nasab. Nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa kok tanda nasabnya dengan fathah? Karena fi'il mudhari yang sahih. Akhir. Nah, sahih akhir. Itu kok bisa nasab? Dari mana nasabnya? Dari ada huruf nasab. Nah, mana huruf nasabnya? Apa berupa huruf apa? An. Berupa huruf an. Oke. Kemudian ayungqiyah. Ayungqiyah itu sekarang kita tentukan langsung saja. Yungqiyah itu i'rabnya apa? Kia nasab. Nasab. Apa tanda nasabnya? Fathah zahirah. Fathah zahirah. Fathah zahirah. Kenapa? Nah, fathah zahirah. Itu Karena fi'il mudhari'. ya, fi'il mudhari yang sahih atau mu'tal? Mu'tal akhir. Nah, mu'tal akhir, mu'tal alif, waw, aw ya? Mu'tal ya. Mu'tal ya. Khalas, jayid. Terus kemudian sekarang kita lanjutkan ke bacaannya dulu. Mujibatul ghusli ya. Ini kemarin yang mana yang belum dibaca nih? Al-ma'u qalilun wa kasirun, khalas? Khalas. Taghayyara yatanajjas. Oke, ini. Tar. Yatanajjasu wal qalilu, ketemu enggak? Wal qalilu yatanajjasu. Wal qalil. Al-ma'u qalilun. Di halaman 12, baris kedua dari bawah. Wal qalilu yatanajjasu. Oh, baik. Udah. Oke. Al-qalil yatanajjasu. Nah, yatanajjasu ini fi'il madhi mudhari atau fi'il amar? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari yang mu'rab atau mabni? Mu'rab. I'rabnya Rafa. tanda rafa'nya, Dhamma. tanda rafa'nya dengan dhamma karena Sahih akhir. sahih akhir, walam yattasil bi akhirih syai'un ya, tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu selain sahih akhir. Wa illam yataghayyar, wa illam yataghayyar, Wa illam yataghayyar. I'rabnya yataghayyar fi'il mudhari'. nah, fi'il mudhari Ini itu i'rabnya apa? jazm. I'rabnya jazm, tanda jazmnya dengan Sukun. karena Sahih akhir. sahih akhir ya, sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu. Lam ayu harfin, Haruf nasab. huruf nasab. Taghayyara ayu kalimatin. Wal ma'ul kasiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu. Taghayyara. Taghayyara ayu fi'lin. Fi'il mudhari'. Ma huwa al-madhi? Ini kalau taghayyara fi'il mudhari berarti ini ada fi'il madhinya. Kira-kira fi'il madhinya apa? Taghayyara. Taghayyar. Oke, tar. Sebelum saya tanyain fi'il madhinya, kalau misalkan taghayyara ini fi'il mudhari, ini i'rabnya apa? Arabnya nasab. Nasab, apa yang menasabkannya? Ada amil nasab enggak?
Iya, itu tanda nasabnya itu dengan fathah. Ada yang menasobkan nggak? Kan kalau tadi di atas yang menasobkan itu berupa an atau lan. Nah, kalau taghayyara ini yang menasobkan apa kira-kira? Kalau misalkan ini fi'il mudhari. la yatanajjasu illa idza. Enggak ya, idza itu huruf syarat, tidak bisa menasobkan. Enggak tahu. Taghayyara. Nah, taghayyara ini bukan fi'il mudhari, tapi fi'il madhi ya. Oh, Nah, taghayyara itu fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Jadi kalau fi'il mudhari itu nasab, pasti sudah ada yang memerintah berupa huruf nasab. Di depannya tuh pasti ada an, lain, idzan, bukan idza ya, idzan. Pakai nun. Idzan, kailamu, kailam, juhud. Kayak pokoknya amil nasab nanti kita bisa belajar lagi tentang huruf-huruf nasabnya. Di depannya itu sudah pasti ada itunya kalau dinasobkan. Nah, kalau misalkan ada huruf yang seperti ini, ada kalimat fi'il yang seperti ini, taghayyara. Ini kan lebih dari 3 nih hurufnya, ini fi'il madhi. Kalau misalkan antum bingung, ini kan hampir sama kayak fi'il mudhari. Antum lihat saja, oh ini harokatnya fathah tapi tidak ada amil di depannya, nggak ada amil yang menasobkan, berarti ini fi'il madhi. Gitu. Fahim tuh? fahim. Fahim? Tuh, fahim. Nah, oke. Jadi ini fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu mabni atau mu'rab, akhi? Fi'il madhi mabni. Ya, fi'il madhi itu mabni. Kalau ini taghayyara mabni apa kira-kira? Kalau mabni itu gampang ya, tinggal lihat harokat terakhirnya aja. Mabni fathah. Sahih. Jadi mabni fathah. Oke, kita baca di mujibatul ghusli sittatun. Coba antum baca. Mujibatul ghusli sittatun. Satu, ilajul hasyafati fil faruji wa khurujul manni. Wa khurujul maniyyi. Oh, maniyyi. Wa khurujul maniyyi. Wal haynu wan nafasu wal wiladatu wal mautu. Sahih, wal maut. Terus diartikan? Pasal pasal yang mewajibkan mandi ada 6 hal, yaitu 1, masuknya hasyafa kuncup zakar ke farji vagina, berarti bertemunya kedua kemaluan. 2, keluarnya mani. 3, haid. 4, nifas. 5, melahirkan. 6, meninggal. Ya, 6 meninggalnya. Oke. Mujibatul ghusli, mujibatu ayo kalimatin. Mujibat jama'. Isim fi'il atau huruf? Kalau saya tanya kalimat, itu berarti isim fi'il atau huruf? Kalimat Isim. apa? Mujibat. Kenapa? Isim. Kalimat isim. Oke, kalimat isim katanya. Apa tanda isimnya? Ya, ini kemarin sudah dibahas. Cuma ingat-ingat aja. Kalau misalkan nggak ketemu tanda isimnya berarti itu apa? Dhamma. Tanda-tandanya isim kemarin kan ada al, ada tanwin, dimasuki huruf jer, terus dijerkan. Ini kira-kira tuh apa yo? Ini kan nggak ada alnya, nggak ada tanwinnya. Tapi ini apa? Gak ingat. Mujibatul ghusli. Itu loh. Mujibatul ghusli. Apa yo? Benar saja. Isim. Kenapa? Isim benar. Iya benar isim. Tanda isimnya. Yaitu Idhofah. Oh iya. Didhofahkan. Kan kalau jadi mudhof memang dilarang kan kemarin. Kalau mudhof tidak boleh ada apa saja? Tidak boleh ada al dan tidak boleh ada tanwin. Itu ya. Kalau
Mudhofnya itu nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwin. Makanya itu mujibatu, nggak boleh al mujibatu, boleh ya. Nah sekarang ini kan kalimat isim, termasuk isim yang mu'rab atau isim yang mabni? Isim ma isim mu'rab. Isim yang mu'rab. Oke. I'rabnya apa ini? Ya Arabnya rafa' Tanda rafa'nya dengan dhammah. dengan dhamma karena Mudhaf. kalau misalkan saya tanya karena, apakah itu karena ini isim mufrad, karena ini isim maksud, karena Jam ini isim manqus? Apa? jamak muannas. Jamak muannas salim. Berarti kan jamak muannas salim. Berarti mufradnya apa? Wajibun. Mu Mujib mujibatun. 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 Oke, betul. Mujibatul wusli. Al-wusli itu kedudukannya sebagai apa? Kalau saya tanya kedudukan, berarti kan tadi mujibat itu sebagai mudhaf. Berarti al-wusli sebagai apa kedudukannya? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu i'rabnya harus apa kemarin? Mabani. I'rabnya. Oh, Kok tiba-tiba nih mudhaf ilaih itu i'rabnya cuma ada satu ya, tetap itu nggak akan pernah berubah. I'rabnya mudhaf ilaih. Apa musa. kemarin? I'rabnya Jar. jar, benar. Ini tanda jarnya dengan apa? Kasroh. Kenapa? Karena mudhaf ilaih. Kalau ditanyain kenapa, habis saya tanya dengan kasroh, kenapa kok tanda jarnya dengan kasroh? Apakah ini jamak muannas salim, jamak taksir? Oh, jamak mufrad. Isim mufrad. Mufrad, sahih. Ini udah gampang ya, insya Allah udah bisa antum. Furudul ghusli isnani, tinggal nanti masuk ke marfu'atul asma. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu ke materi. Oke, ada pertanyaan dulu, Akhi. Silakan. Khurujul mani ini khurujul mani ini kira-kira kan tanda i'rabnya apa ini? Khuruju. Khuruju dhammah. Rafa. Ya, i'rabnya rafa. Tanda rafanya dengan dhamma. Kenapa? Lam yattasil bi akhirih syai'. Loh, kok tiba-tiba lam yattasil bi akhirih syai'un. Kalau ditanya kenapa? Bukan, kalau saya nanya kedudukan itu dijawab mudhaf atau mudhaf ilaih kalau saya nanya kedudukan, atau saya nanya tarkib dan kedudukan itu sama ya. Misalkan saya nanya khuruju itu tarkibnya apa atau kedudukannya apa, baru antum tuh jawabnya mudhaf. Nah, al-mani berarti tarkibnya atau kedudukannya apa? Mudhaf ilaih gitu. Kalau ana nanya mudhaf atau mudhaf ilaih. Kalau misalkan saya nanya habisnya ini apa? Ini tanda i'rabnya dengan apa? Dhamma. Kenapa kok i'rabnya dengan dhamma? Nah, itu antum jawabnya di antara isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muannas salim. Nah, Bisa itu ya jawabannya. bahasa Arab kayak tanya. Kalau mau pakai bahasa Arab? Iya, Arabnya. Oh, i'rabnya mau pakai bahasa Arab. Oke, boleh. Nah, kalau misalkan pakai bahasa Arab nanti kayak gini. Khuruju mudhafun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu apa yo ini karena apa ini kira-kira masa khuruji isim mufrad Khuruju jamak taksir. nah li'annahu jam'ut taksir. Coba antum kalau mau nyoba ya, khuruju mudhafun ilaih, coba lanjutkan. Khurujul manni. Coba ini ya. Perlu ditulis dikit apa nggak usah? Oh, bisa. Sebagai panduan. Sebenarnya i'rab itu gampang ya. Maksudnya yang penting udah paham susunannya, antum nanti bakalan bisa sendiri. Jadi susunannya sama dengan pertanyaan yang indonya tadi itu. Cuma dibentuk pertanyaan kan. Khuruju
mudhafun ilaih, misalkan khuruju mudhafun ilaih. Langsung ya, marfu'un. Nah, kalau misalkan bisa di i'rab, kalau bisa mu'rab itu langsung ke tanda i'rabnya, ke marfu'un. Tapi kalau misalkan mabniyun ya, mabniyun 'ala dhammati gitu. Tapi kalau mu'rab marfu'un, mansubun, majzumun, majrurun gitu. Marfu'un baru setelah itu tandanya wa alamatu raf'ihi mana sudah raf'ihi dhammatun zahiratun. Kalau muqaddarah tinggal diganti ke muqaddarah ya. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Sebenarnya memang kalau udah terbiasa tuh lebih mudah difahami yang Arabnya. Li'annahu mudhaf harusnya. Khuruju mudhafun marfu'un, bukan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih itu harus jar. Oke, khalas akhi? Halas. Coba sekarang kita mengi'rab al-mani. Kan tadi khurujul mani ya. Khurujul mani. Nah, tentukan coba dulu. Khurujul mani. Al-mani. Al-maniyyi. Khuruju itu tadi kan mudhaf. Al-mani berarti apa? Tarkibnya dulu. Mudhafun ilaih, terus Mudhafun ilaih. Mabni. kok mabni? Mudhaf ilaih, mudhaf al-mani mabni apa enggak? Jurur. Majrurun, benar. Majrurun, terus habisnya majrurun apa? Wa alamatu jarrihi Sahih, wa alamatu jarrihi al-kasrah kasrah. li'annahu Li'annahu mudhaf ilaih. kasrah muqaddarah atau zahirah? Kasrah muqaddarah Al-maniyyi zahirah muqaddarah. zahirah. Zahirah ya. Kasratun zahiratun fi akhirih. Terus Li'annahu mudhaf ilaih. udah mudhaf ilaihnya udah di depan. Li'annahu al-mani isim mufrad. Nah, benar. Li'annahu isim mufrad. Ismul mufrad. Coba sekarang kita yang fi'il ya. Kita nyoba yang fi'il, ismul mufrad. Tadi apa kalimatnya yang fi'il? Coba saya lihat dulu. Mana tadi? Allah yang takilah itu. Allah yang takilah. An la yantaqilah. Yantaqilah. An harfu nasbin ya. An harfu nasbin, huruf nasab. Yan la huruf apa yuk? Tahu nggak la huruf apa? Taukid. Bukan, huruf nafi ya, menafikan, bermakna tidak. Harfu nafin. Nah, ada la nafi, ada la nahi. Jangan sampai kebalik. Kalau la nafi itu yang bermakna tidak, kalau la nahi yang bermakna jangan. Kemudian baru yantaqilah. Yantaqilah. Fi'lun apa? Fi'lun la mudhaf mudhari. Fi'lun mudhari'un. Terus ini kan marfu'un, benar. Terus marfu'un, kok marfu'un? Fi'lun mudhari' mabni mansubun. Nah, betul.
Mansubun. Terus mansubun bimada? Mansubun bi huruf an. bi'an Mansubun bi an. Wa ala? matu nasbihi Mm-mm. al Apa alamat nasbihi? nasbihi Apa? Tanda uh, nasabnya apa? Yang takilah. al-fathah. Berarti fathah muqaddara atau ini? Fathah zahirah. Berarti fathatun zahiratun fi akhirihi Zahirihi li'annahu li'annahu isim mufrad. Loh, fi'il kok jadi isim? Li'annahu Fi'lun mudhari sahih. Nah, fi'lun mudhari sahih. Sahih. Akhir. Biasanya kalau saya tuh tambahin sahih akhir walam yattasil. Walam yattasil. Artinya apa walam yattasil, akhi? alam dan tidak tersambung Dan tidak bersambung bi akhirihi. akhirnya. Bi akhirihi syai'un. Tidak bersambung dengan sesuatu di akhirnya. Kelas. Satu lagi deh, sama. An yungkiyah, alla yungkiyah. Tadi itu alla yungkiyah, cuma beda akhirnya aja ini sama. I'rabnya semuanya sama. Cuma beda di akhir. Coba, ayo antum. Yungkiya Dari an dulu, dari an. an harfun nasbin runasun la la nafi. Terus yungkiyah fi'lul mudhari' mansubun bi'an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu fi'lul mudhari' mu'tal akhir. Naam. Walam yattasil bi akhiri syai'. Sahih. Khalas. Dah ya. Cukup ya, sebenarnya udah cukup tuh fi'lun mudhari mu'tal akhir. Gitu aja cukup kalau yang mu'tal akhir. Gak apa-apa. Oke, fahimtum akhi, ada pertanyaan? Tidak. Tapi Ustazah saya masih bingung yang soal yang asma yang mu'robat yang kemarin yang isim maksur, isim manqus, isim mudhaf, ya mutakallim. Oh, itu kan semua muqaddarah. Nah, terus cara mengetahui kenapa ini dia bisa muqaddarah atau kenapa dia ini muqaddarah karena isim maksur atau isim manqus atau isim mudhaf, ya mutakallim. Itu kan kalau yang di tabel yang dicontoh ini kan ya semua akhirnya. Maksudnya antum tuh nanti cara menentukan rofa nasab jernya tuh gimana gitu kan ya? Cara menentukan ini isim maksur, ini isim manqus, ini isim. Oke, saya aplikasikan ke dalam kalimat ya. Misalkan nih contohnya kata betul, misalkan kata betul biqalami. Kata betul biqalami. Kira-kira ini artinya apa? Katabtu, saya telah menulis dengan pulpen saya. Oke, pulpen saya. Nah, sekarang kita tentukan biqalami ini kira-kira maksur, mangkus atau mudhaf kepada ya mutakallim? Qalami isim manqus. Nah, antum sebenarnya kalau membedakan maksur sama mangkus itu gampang ya, tinggal melihat harokat sebelum ya-nya, ya kan? Kalau harokat sebelum ya, kan kalau kayak ini apa namanya? Kayak isim maksur, harokatnya sebelum alif
lazimah, sebelum ya lazim itu kan fathah. Fata, Musa, Fata, Ra'aitul fata, saya melihat seorang pemuda, misalkan. Nah, itu kan kalau isim maksur itu sebelum alif lazimahnya fathah. Kalau isim mangkus, sebelum alif lazimah itu kasroh, kayak al-qadi atau qadi. Nah, nanti perbedaannya dengan yang mudhaf kepada ya mutakalim, itu tuh tinggal dibedakan di ini aja, di maknanya aja. Kalau antum memang ingin membedakannya kayak kitabi, berarti kan yang agak mungkin hampir sama itu isim mangkus sama yang mudhaf kepada ya mutakalim. Soalnya sama-sama kasroh. Tapi kan artinya nanti beda. Kitabi. Pokoknya kalau yang mudhaf kepada ya mutakalim itu biasanya maknanya kepemilikan, milikku, kitabi, kitabku, kolami, bolpenku gitu. Berarti kalau kata betul bikolami, kira-kira bikolami itu maksur atau mangkus atau mudhaf kepada ya mutakalim? Qalami isim mudhaf ya mutakallim. Benar, isim yang mudhaf kepada iya mutakalim kayak gitu. Oke, sekarang coba saya tanya ya, bikolami itu kan isim yang mudhaf kepada ya mutakalim. Itu masuk isim yang mu'rab. Itu tanda i'rabnya kira-kira dengan apa? Tanda i'rab, bukan tanda i'rabnya ya. I'rabnya apa dulu? I'rabnya bikolami itu i'rabnya rofa nasab jer. Rofa, yakin rofa. Ada huruf ba loh, ada huruf ba. Jar. Berarti i'rabnya jar. Tanda jarnya dengan kasroh muqaddar. Nah, benar. Tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah karena isim karena isim mudhaf ya mutakallim. Nah, betul. Isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Baru misalkan kalau kayak gini. Aina kolami. Nah, aina kolami. Nah, baru ini kedudukannya kolami itu rofa. Aina kolami, di mana bolpenku? Kolami nanti apa namanya? Dibaca rofa, i'rabnya rofa, tanda rofanya dengan dhamma muqaddarah. Fi akhirih li'annahu isim yang mudhaf ismun mudhaf ila ya'il mutakallim gitu. Besok lagi kita prakteknya ya. Soalnya kan di kitab ini jarang ketemu sama isim maksur, mangkus sama ini. Iya. Ustazah, kalau artinya isim maksur itu apa? Isim maksur, isim itu bukan arti ya, itu lebih ke pengertian. Pengertiannya kan kemarin udah, yaitu isim yang berakhiran ya lazima, yang huruf sebelumnya itu, harokat sebelumnya berharokat fathah. Itu kalau isim maksur. Kalau arti dari lafadznya kan beda-beda. Musa, Fata. Berarti kalau isim maksur ini tanda sebelumnya ya lazima itu fathah. Kalau maksur tandanya sebelum ya lazima itu fathah. Kalau mangkus berarti apa kalau mangkus sebelum ya lazimahnya? Kasroh. Kasroh. Nanti gimana misalkan cara bedain dengan fiil yang mu'tal. Nanti itu bisa kemasukan al. Kelihatan kalau udah terbiasa baca ya. Ini mana yang isim dan mana yang fiil. Apalagi kalau fiil mudhari itu kan biasanya pasti diawali oleh huruf mudhara'ah. Itu pasti kelihatan. Apalagi dari segi arti. Oke, yakfi. Cukup, akhi? Cukup. Oke, kalau udah cukup, ini sudah ya, antum bisa saya screenshotkan takut nanti butuh.
Jadi kirim di grup aja, Ustaz. Iya. طيب لأن الوقت قد انتهى هيا بنا نختم لقاءنا في هذا الصباح بقراءة الحمد لله الحمد لله رب العالمين ونختم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakillah. Alhamdulillah.